Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini, yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Mengapa Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Dan nas firman Tuhan terambil dari Matius 27 ayat 46. Demikian firman Tuhan. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat ini secara pribadi merupakan keresahan hati saya. Ada banyak hal yang membingungkan ketika Yesus di atas kayu salib berseru Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena kalau secara harafiah kita memaknai ucapan Yesus ini, akan muncul satu pertanyaan di dalam pikiran kita. Kalau Yesus itu Allah, dia berseru kepada siapa? Allah mana lagi yang meninggalkan dia? Tidak heran kalau ayat ini kemudian menjadi senjata bagi orang-orang menyerang kekristenan dengan berkata, Yesus itu bukan Allah. Karena ketika ia di atas kayu salib, ia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti ada Allah yang lebih besar dari Yesus dong. Dan itu juga berarti Yesus bukan Allah. Lebih dari separuh perjalanan rohani saya di dalam mengikuti Tuhan, saya meyakini makna dari seruan Eli, Eli, lama sabachthani itu artinya bahwa roh Allah harus pergi, dan Yesus Kristus menghadapi hal itu dengan kegentaran dan kesedihan yang dahsyat, sehingga ia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa roh Allah harus pergi? Sebab kalau tidak demikian, Yesus Kristus tidak akan pernah bisa mati. Dan ini adalah keharusan atau cawan pahit yang harus diterima oleh Yesus Kristus, bahwa dia harus mati sebagai kurban atas dosa-dosa manusia. Itu tadi adalah pemahaman dari sudut pandang teologi barat mengenai makna ucapan Eli, Eli, lama sabachthani. Dan itulah yang saya yakini selama ini. Tetapi beberapa tahun terakhir, saya bersyukur Tuhan mencelikan mata saya, sehingga kemudian saya bisa mengerti apa makna seruan Eli, Eli, lama sabachthani yang diucapkan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena untuk memahami seruan itu, kita harus melihat dari sudut pandang orang Yahudi atau Jewish insight into the scripture. Karena kitab suci kita ini terus terang ditulis di dalam nafasnya orang Yahudi, di dalam pemahaman dan sudut pandang orang Yahudi. Karena kalau kita menerjemahkan kebenaran firman Tuhan ini tanpa kita memiliki landasan atau sudut pandang orang Yahudi, maka kita akan salah menafsirkannya. Sekali lagi, secara harafiah, orang ketika membaca Yesus berseru Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kesimpulannya ialah Yesus ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan mana lagi? Allah mana lagi yang meninggalkan Yesus? Bukankah Yesus itu Allah? Tahukah saudaraku bahwa seruan Eli, Eli, lama sabachthani yang diucapkan Yesus di atas kayu salib itu ialah kutipan dari Mazmur 22 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Mungkin saudara bertanya-tanya, lalu kenapa? Kalau ucapan Yesus itu merupakan kutipan dari Mazmur 22 ayat 1 dan 2, saudara akan mengerti kalau saudara memahami sejarah orang Israel. Mazmur 22 ini di kalangan orang Yahudi dikenal dengan sebutan Ayalet Hasyakar, nyanyian rusa betina di kala fajar. Ayat di dalam Mazmur 22 ini wajib dinyanyikan oleh orang-orang Yahudi setiap hari raya Purim. Saudara tahu hari raya Purim? Itu adalah hari raya untuk memperingati dibebaskannya orang Israel dari rencana jahat Haman yang ingin memusnahkan seluruh ras bangsa Yahudi atau Holocaust. Kejadian ini terjadi di masa kepemimpinan Raja Ahasiweros. Saudara tahu, tokoh utama di situ ialah Ratu Esther. Dan menurut sejarahnya, menurut kitab Talmud, syair Ayalet Hasyakar atau nyanyian rusa betina di kala fajar ini dijadikan doa oleh Ratu Esther ketika ia berpuasa doa untuk keselamatan bangsanya. Pada akhirnya saudara bisa melihat sendiri Tuhan membelas kasihani bangsa Israel dan meluputkan mereka dari kebinasaan dan kemusnahan. Sehingga kalau kita kaitkan
dengan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib ketika ia berseru, Eli, Eli lama sabachthani. Ia tidak sedang merengek-rengek atau takut dengan kematian sembari memanggil-manggil Allahnya. Bukan itu maknanya. Tetapi ia mengucapkan itu sebagai bentuk pengharapannya. Bahwa kematiannya di atas kayu salib itu akan menjadi pengharapan bagi banyak orang. Sehingga setiap orang akan diluputkan dari kebinasaan kekal. Inilah makna sejati dari ucapan Yesus, Eli, Eli lama sabachthani. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini sudah mengajarkan kami. Kami bersyukur untuk kasih dan pengorbanan-Mu Tuhan. Kami hari ini memiliki pengharapan yang tidak akan pernah bisa diambil dari kami. Tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Dan kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.